Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan menjelaskan bagaimana pola, ya, bagaimana pola bot bekerja, ya, supaya teman-teman paham cara menyeting robot itu sendiri, ya. Nah, di sini ada number of call itu 7. Jadi maksudnya itu kita memasang menunggu ketika koin turun sampai 7 kali, robot kita akan membeli koin 7 kali penurunan berdasarkan ketahanan modal kita, jumlah modal kita yang ada di Binance, ya. Kemudian take profit ratio. Take profit ratio itu adalah jarak antara buy dengan sell, ya. Jarak antara buy dan sell. Nah, take profit callback. Take profit callback ini adalah ketika misalkan koin naik, ya. Ini adalah jarak. Ini adalah konfirmasi, ya. Saya anggap adalah konfirmasi penjualan. Yang di bawah ini konfirmasi pembelian. Contoh, ya, aku kasih contoh. Nah, sebelum saya kasih contoh, teman-teman, ini perlu dipahami ini, ya. Call of the position. Jadi call of the position itu adalah indikator di mana koin turun. Nah, pembelian pertama misalkan 3,5%, ya, robot membeli. Nah, bagaimana kalau misalkan koin langsung turun 12%? Nah, apakah itu pembelian kita dikali 2 atau 1/8? Ya, tentunya dikali 128, ya. Nah, ini adalah pengali dari modal pasangan kita. Kalau misalkan kita pasang 10 USD, berarti ini pengalinya setiap kali penurunan. Jadi aku jelaskan dulu, ya, pola kerja robot. Nah, misal teman-teman robot aktifkan robot membeli di sini, ya. Buy $10, ya, $10. Nah, ketika koin ini naik, ya, naik 1,3% sesuai dengan aturan, ya, 1,3%, maka di sini robot tidak melakukan penjualan, ya. Tidak melakukan penjualan. Kapan robot ini akan melakukan penjualan? Ya, ini penentunya konfirmasi, ya. Nah, yaitu ketika harga turun, konfirmasi 0,3%, maka robot langsung jual. Jadi profit kita itu 1%, ya, 1%. Jadi profit kita 1% bersihnya. Jadi robot menjual. Itu ilustrasi pertama. Nah, bagaimana ilustrasi kedua? Nah, ketika ilustrasi kedua, jika teman-teman open posisi di sini pertama, robot melakukan pembelian $10, nah tiba-tiba dia naik sampai 10%. Ya, naik sampai 10%. Nah, pertanyaannya, bagaimana polanya? Nah, ketika kita beli di sini, koin langsung naik 10%, kapan dia lakukan penjualan? Pada saat turun 0,3%. Nah, sesuai dengan aturan kita di sini, ya. Kalau teman-teman kasih 0,2 berarti dia penurunan 0,2. Baru dia melakukan namanya jual. Jadi profit kita berapa? Bukan lagi 1%, bukan, tapi berapa? 9,7%, bro, ya. 9,7%. Nah, jadi robot ini enaknya ketika di pumping naik, ya, itu bagus bagi kita karena tunggu turun sedikit, kurang sedikit baru robot menjual. Itu, ya. Itu. Nah, kita masuk ilustrasi ketiga, ya. Ketika koin naik kemudian dia turun, ya, turun. Ini saya anggap ini dia turun sampai 3,5%. Turun sampai 3,5%. Apakah robot akan melakukan pembelian di sini? Tidak. Kapan dia melakukan pembelian ini, ya? Ini kita lihat 0,5% callback of margin call.
itu ketika dia naik 0,5%, maka robot melakukan buy. Dia buy-nya berapa? Ya, $10 dikali 2, kan dia kali 2 di sini, pengalinya ini kali 2. Berarti $20 ya, 20 USD. Dia akan melakukan pembelian di sini. Ketika dia naik 0,5%, mantul naik, baru dia melakukan buy. Kenapa pada saat dia turun kemudian dia naik pembelian? Agar ketika dia naik kemudian terpamping, kan enak, robotnya langsung buy, terpamping. Nah, itu bisa keuntungan bagi kita. Nah, itu. Kita lanjut ilustrasi keempat. Ya, ilustrasi keempat, koin turun ya 3,5%. Naik ya, dia naik di sini sampai 10%, otomatis pasti dia beli akan di sini ya 0,5%, pasti dia akan beli 0,5%. Tiba-tiba dia langsung naik 10% ya, turun 0,3%, berarti profit kita berapa? 9,7%. Artinya logika seperti ini, walaupun dalam keadaan merah, modal kita kuat, robot masih mampu memberikan profit ya, kecuali teman-teman belum punya modal kuat, yaitu robotnya stagnan dan menunggu harga koreksi. Nah, ilustrasi kelima. Nah, bagaimana kalau misalkan koin langsung turun di angka 10%, tiba-tiba turun ya 10%. Nah, pertanyaannya, apakah robot itu langsung pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Tidak. Ya, tidak. Ya, itu tidak. Dia langsung ketika turun sampai 10%. Nah, ketika turun sampai 10%, naik sedikit 0,5%, robot akan melakukan buy. Nah, dia buy di posisi berapa? Di panggilan ke-6. Ya, karena dia langsung turun 10%, tidak berhenti. Langsung turun 10%, naik 0,5. Berarti berapa modal kita? Ya, 64 dikali 10 $10, berarti $640. Robot itu langsung melakukan pembelian. Nah, ketika dia naik sedikit aja sampai 1,3% ya, dan kemudian turun 0,3%, ya profit teman berapa? $640 dikali $650 ya, karena tadi ada 10 di atas, pembelian di sini 10, berarti 650 dikali 1% ya, profit teman $60. Itu pola kerja robotnya ya. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Jadi yang paling utama, kunci di sini adalah pertama ketahanan modal ya, ketahanan modal. 2, jika modal sedikit cukup pilih koin 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2. Nah, persoalan layar apa dan sebagainya itu adalah tahap saja. Jadi teman-teman yang menentukan kita di sini ini ya, cara menyeting ini teman-teman boleh pantau koinnya, ini persennya ya. Ini adalah pengali, ini pengali. Sekali lagi katakan, ini pengali. Ini pola penurunan. Kalau teman-teman punya strategi tersendiri bisa rubah ya, bisa rubah. Karena saya melihat bahwa 2 hari ini koin itu ketika turun dia selalu main di angka 2 sampai 5% dia situ ya. Nah, ketika dia drastis tidak ada news, berarti dia penurunannya berapa, bro? Itu main sampai mentok di angka 8%. Itu. Nah, kalau ada berita, dia mentok turunnya sampai 25%. Itu. Mungkin seperti itu penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada belum dimengerti, tolong konfirmasi, kita belajar bersama-sama. Nah, kemudian persoalan koin, semua koin bagus ya, semua koin bagus yang ada di Royal Q. Jadi bagaimana kita artinya membeli koin itu di saat merah, kemudian ketika naik mau open posisi jangan terlalu tinggi harganya ya, kita ya, itu dia. Dan kemudian itu ada kemarin saya share 16 koin yang prioritas untuk kita beli
Ya, artinya salah satunya Anda mau pilih mana. Kalau bisa Anda mampu modal Anda, silakan beli. Oke, wassalam.